Dia mengeluarkan uang dari dompetnya untuk membayar bensin seorang lansia, tanpa tahu bahwa pria itu sebenarnya seorang miliuner. Beberapa jam kemudian, dia dipecat oleh manajernya. Dia sangat membutuhkan pekerjaan itu untuk biaya sekolah anaknya dan obat ibu yang sakit. Keesokan harinya, dia menerima telepon yang akan mengejutkanmu. Pagi itu, langit Jakarta terlihat kelabu seperti hati Amara Kusuma. Jam digital di stasiun pengisian bahan bakar Pertamina menunjukkan pukul 05.30 pagi ketika ia mengenakan seragam biru khasnya. Rambut hitam panjangnya diikat rapi, sementara matanya yang lelah menyiratkan beban hidup yang ia tanggung. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, Amara sudah menjadi tulang punggung bagi putri tunggalnya, Melati, dan ibunya, Ibu Siti, yang kini terbaring sakit di rumah kontrakan mereka di pinggiran kota Jakarta. "Selamat pagi, Pak Hendra," sapa Amara kepada rekannya yang bertugas di shift malam. "Bagaimana keadaan hari ini?" "Seperti biasa, Ra. Sepi, hanya beberapa sopir taksi dan kendaraan logistik," jawab pria paruh baya itu sambil membereskan berkas laporan. "Hati-hati ya, Pak Dharma sedang tidak enak hati. Kemarin ada laporan kehilangan dari seorang pelanggan." Amara mengangguk. Pak Dharma, supervisor mereka, dikenal temperamental dan sering mencari-cari kesalahan. Tapi Amara tidak punya pilihan lain. Pekerjaan ini meski dengan gaji minimum adalah satu-satunya yang bisa ia dapatkan dengan ijazah SMA-nya. Stasiun pengisian bahan bakar mulai ramai saat jam menunjukkan pukul 7 pagi. Satu persatu kendaraan berbaris, dari motor ojek online hingga mobil mewah. Amara melayani semuanya dengan senyum yang sama. Tidak peduli apakah ia mendapat tip atau tidak, ia percaya kebaikan akan kembali dengan cara yang tak terduga. "Selamat pagi, Mbak Amara," sapa Pak Joko, supir angkot langganan yang selalu mampir di awal hari. "Masih semangat seperti biasa ya? Bagaimana kabar Melati?" "Alhamdulillah, Pak. Melati baru saja masuk SD. Pintar sekali anaknya, selalu dapat nilai bagus," jawab Amara. Matanya berbinar setiap kali membicarakan putrinya. Hari berlalu dengan rutinitas yang sama, hingga menjelang sore sebuah mobil Toyota Kijang Innova berwarna hitam berhenti di pompa nomor 3. Seorang lelaki tua turun dengan langkah tertatih, pakaiannya sederhana namun rapi, dengan kemeja batik khas Jawa yang sudah memudar warnanya. "Selamat sore, Pak. Mau diisi berapa?" tanya Amara ramah. "Penuh saja, Nak," kata lelaki tua itu, suaranya serak namun lembut. Amara mengangguk dan mulai mengisi tangki mobil. Ketika proses pengisian selesai, lelaki tua itu merogoh sakunya dan tiba-tiba ekspresinya berubah panik. "Astaga, dompet saya sepertinya tertinggal di rumah anak saya." Tangannya yang keriput gemetar saat ia terus mencari di saku-sakunya. "Maaf, Nak, saya tidak bermaksud." Amara melihat kecemasan di wajah lelaki itu. Tanpa pikir panjang, ia mengeluarkan dompet dari sakunya sendiri. "Tidak apa-apa, Pak, biar saya yang bayar dulu." "Tapi tidak bisa begitu. Ini terlalu..." "Sudah, Pak. Anggap saja ini bantuan dari saya. Bapak bisa kembalikan lain waktu kalau mampir ke sini lagi," potong Amara sambil tersenyum tulus. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Nama saya Haji Sulaiman. Saya janji akan mengembalikannya besok." Dari kejauhan Roni, rekan kerja Amara yang dikenal suka mencari perhatian atasan, memperhatikan kejadian tersebut. Wajahnya menunjukkan ketidaksukaan yang jelas. "Morten, kau gila ya?" bisik Roni saat Haji Sulaiman pergi. "Itu hampir setengah dari gaji harianmu." "Tidak apa-apa, Ron. Pak tua itu kelihatan sungguh-sungguh. Lagi pula bayangkan kalau itu ayahmu sendiri," jawab Amara enteng. Roni mendengus. "Terserah. Tapi jangan harap aku akan membantumu kalau Pak Dharma tahu kau menggunakan uangmu sendiri untuk pelanggan. Itu melanggar prosedur." Amara tidak menanggapi, tetapi dalam hati ia tahu Roni benar. Prosedur perusahaan melarang keras karyawan membayar untuk pelanggan. Namun, ia tidak menyesal. Ada sesuatu dalam diri Haji Sulaiman yang mengingatkannya pada almarhum ayahnya. Sore itu berlalu tanpa insiden lain. Amara pulang dengan bus kota yang penuh sesak, berdiri sepanjang perjalanan 1 jam menuju rumah kontrakannya di Kampung Melayu. Selama perjalanan, ia memikirkan bagaimana akan menjelaskan pada Ibu Siti bahwa ia harus menghemat
pengeluaran minggu ini. Ketika Amara tiba di rumah, Melati segera berlari menyambutnya. Ibu, lihat aku dapat nilai 100 untuk ulangan matematika. Kelelahan Amara seketika lenyap melihat wajah berseri putrinya. Wah, hebat sekali anak ibu. Ia memeluk Melati erat-erat. Malam ini kita makan apa, sayang? Nenek sudah masak. Sayur asem dan tempe goreng, Bu. Tadi aku bantu nenek memotong-motong sayurnya, jawab Melati bangga. Amara tersenyum lega. Setidaknya ibunya masih memiliki tenaga untuk memasak hari ini, pertanda kesehatannya sedang baik. Ia masuk ke dalam, mendapati ibunya duduk di kursi rotan tua di ruang tengah mereka yang sempit. Bagaimana harimu, Nduk? Tanya Ibu Siti dengan suara lembutnya yang khas. Baik-baik saja, Bu, jawab Amara, menyembunyikan kenyataan tentang uang yang ia keluarkan hari ini. Ibu sudah minum obat? Malam berlalu dengan ketenangan yang biasa. Setelah makan malam sederhana dan membantu Melati mengerjakan PR, Amara duduk di samping tempat tidur putrinya, membacakan dongeng sampai anak itu tertidur. Inilah momen favoritnya, ketika semua beban seakan terangkat melihat wajah damai Melati. Keesokan harinya, Amara tiba di tempat kerja seperti biasa, namun suasananya terasa berbeda. Roni meliriknya dengan senyum penuh arti, sementara beberapa rekan lain berbisik-bisik. Firasat buruk mulai menghinggapi Amara. Kusuma, suara keras Pak Dharma memanggilnya dari ruang supervisor. Dengan langkah berat Amara menghampirinya. Ya, Pak. Benarkah kamu membayar untuk pelanggan kemarin sore, seorang lelaki tua dengan kijang Innova hitam? Tanya Pak Dharma dengan nada menuduh. Amara menelan ludah. Benar, Pak. Tapi saya menggunakan uang pribadi. Saya kasihan melihatnya. Beliau lupa membawa dompet dan saya tidak peduli alasanmu. Pak Dharma memotong. Kamu tahu aturannya. Tidak, ada pembayaran pribadi. Tidak ada pengecualian. Bagaimana jika semua karyawan melakukannya? Bagaimana saya bisa memastikan tidak ada kecurangan dalam laporan keuangan? Tapi Pak, saya tidak ada, tapi Ibu Anindita sudah menunggu di kantornya. Kamu diminta menghadap sekarang juga. Jantung Amara berdegup kencang. Ibu Anindita adalah manajer regional, jarang sekali turun ke lapangan, kecuali untuk masalah serius. Dengan perasaan campur aduk, Amara berjalan menuju kantor manajer yang terletak di lantai atas. Masuk, jawab suara tegas dari dalam ketika Amara mengetuk pintu. Ibu Anindita, wanita berusia 40 tahunan dengan tatapan tajam, duduk di belakang meja kerjanya. Duduk, Kusuma. Amara duduk dengan tangan gemetar. Maaf atas kesalahan saya, Bu. Saya tidak bermaksud. Saya sudah mendengar seluruh kejadiannya dari Pak Dharma, potong Ibu Anindita. Dan saya tidak bisa mentolerir pelanggaran prosedur seperti ini. Apa kamu tahu berapa banyak kasus penipuan yang terjadi dengan modus serupa? Pelanggan berpura-pura lupa dompet dan karyawan yang lembut hati sepertimu menjadi korban. Tapi beliau orang tua, Bu. Saya yakin dia tidak... Sudahlah, keputusan saya sudah final, Ibu Anindita menyodorkan selembar kertas. Ini surat pemberhentian kerja efektif hari ini. Kamu bisa mengambil gaji terakhir di bagian keuangan. Dunia Amara seakan runtuh seketika. Tapi Bu, saya memiliki tanggungan. Ibu saya sakit, anak saya masih sekolah. Saya mohon, beri saya kesempatan kedua. Maaf Kusuma, aturan dibuat untuk ditaati. Ibu Anindita bahkan tidak menatap matanya. Lagi, silakan keluar dan serahkan seragammu sebelum pulang. Dengan air mata yang ditahan, Amara keluar dari kantor. Di lorong ia berpapasan dengan Roni yang tersenyum sinis. Sudah kubilang kan, seharusnya kau ikuti saja prosedurnya. Amara mengosongkan lokernya dengan tangan gemetar. Foto Melati yang tersenyum lebar di hari pertama sekolah menjadi hal terakhir yang ia ambil. Bagaimana ia akan menjelaskan pada putrinya bahwa ia kehilangan pekerjaan karena mencoba berbuat baik? Dengan langkah gontai, Amara meninggalkan stasiun pengisian bahan bakar yang telah menjadi tempatnya bekerja selama 5 tahun terakhir. Hujan rintik-rintik mulai turun, seakan langit ikut bersedih atas nasibnya. Tanpa payung, ia berjalan ke halte bus, membiarkan tetesan air menghapus air matanya yang tak terbendung. Di dalam bus yang penuh sesak, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari ibunya. Melati demam. Sudah kubawa ke klinik terdekat. Jangan khawatir.
Amara memejamkan mata. Kesulitan datang bertubi-tubi. Tanpa pekerjaan, bagaimana ia bisa membayar tagihan pengobatan ibunya? Bagaimana ia bisa memastikan Melati tetap bersekolah? Pikiran-pikiran itu berkecamuk, namun jauh di lubuk hatinya, Amara tidak menyesali keputusannya menolong Haji Sulaiman. Ketika bus berhenti di Kampung Melayu, Amara turun dengan perasaan campur aduk. Ia telah kehilangan pekerjaannya, namun ada sesuatu yang berbisik bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Entah bagaimana ia percaya kebaikan yang ia tabur akan kembali dengan cara yang tak terduga. Tak pernah ia sangka bahwa telepon yang akan berdering esok paginya akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi itu Amara terbangun dengan mata sembab. Semalaman ia menangis diam-diam setelah Melati dan ibunya tertidur. Bagaimana mungkin ia menjelaskan pada mereka bahwa ia kini pengangguran? Melati masih terbaring lemah, suhu tubuhnya belum turun sepenuhnya. Ibu Siti duduk di sampingnya, mengompres dahi cucunya dengan handuk basah. "Dok, kenapa kau tidak berangkat kerja?" tanya Ibu Siti heran melihat Amara masih di rumah pukul 8 pagi. Amara menelan ludah. Inilah saatnya berkata jujur. "Ibu, aku kehilangan pekerjaan kemarin." Ibu Siti terdiam, matanya melebar. "Apa yang terjadi?" Dengan suara bergetar, Amara menceritakan seluruh kejadian. Tentang Haji Sulaiman, tentang kebaikannya yang berujung pemecatan, tentang Roni yang ia duga melaporkannya pada Pak Dharma. Air mata kembali mengalir di pipinya. Alih-alih marah, Ibu Siti memeluknya erat. "Kau melakukan hal yang benar, Nduk. Almarhum ayahmu pasti bangga. Tapi Bu, bagaimana dengan biaya sekolah Melati? Obat-obatan ibu? Sewa rumah bulan depan?" Amara terisak. Allah tidak pernah tidur, Nduk. Pintu rezeki bisa datang dari mana saja. Ibu Siti menghapus air mata putrinya. "Sekarang kau buatlah sarapan. Biar ibu yang menjaga Melati." Amara baru saja selesai menggoreng tempe ketika ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Halo, benar ini dengan saudari Amara Kusuma?" tanya suara bariton di seberang. "Ya, benar. Siapa ini?" "Nama saya Bimo Nugraha, Direktur Utama PT, Nusantara Energi Perkasa." Jantung Amara seakan berhenti berdetak. PT Nusantara Energi Perkasa adalah perusahaan induk yang memiliki jaringan stasiun pengisian bahan bakar tempat ia bekerja kemarin. Mengapa direktur utamanya menghubunginya? "Saya ingin mengundang Anda untuk bertemu di Cafe Batavia, Kota Tua, pukul 11 siang ini. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan," lanjut suara itu. "Maaf Pak, tentang apa?" tanya Amara, bingung. "Saya lebih suka membicarakannya langsung. Ini menyangkut kejadian kemarin di stasiun pengisian bahan bakar Menteng." Suaranya terdengar tegas namun tidak mengancam. "Saya harap Anda bisa datang. Semua transportasi akan saya tanggung." Amara ragu. Apakah ini jebakan? Apakah ia akan dipermalukan lagi? Tapi ini kesempatan untuk memperjuangkan posisinya kembali. "Baiklah Pak, saya akan datang." "Bagus, saya akan mengirimkan taksi untuk menjemput Anda pukul 10. Tolong kirimkan alamat Anda." Setelah panggilan berakhir, Amara berdiri mematung. Ia segera menceritakan semuanya pada ibunya. "Pergilah, Nduk. Ini mungkin kesempatan dari Allah," kata Ibu Siti meyakinkannya. Tepat pukul 10, sebuah taksi Bluebird berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Amara telah bersiap dengan kemeja putih terbaiknya yang ia setrika rapi dan rok hitam satu-satunya yang ia miliki. Ia mencium kening Melati yang masih tertidur dan berpamitan pada ibunya. "Doakan aku, Bu. Cafe Batavia di Kota Tua, Jakarta adalah tempat yang belum pernah ia kunjungi. Terletak di bangunan kolonial bersejarah, kafe ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya para eksekutif dan wisatawan asing." Amara merasa tidak nyaman saat turun dari taksi. Pakaiannya sederhana dibandingkan pengunjung lain yang terlihat mewah. "Nona Amara?" seorang pelayan menyambutnya di pintu. Tuan Bimo sudah menunggu di lantai atas. Dengan gugup, Amara mengikuti pelayan menaiki tangga kayu berukir yang artistik. Di sudut ruangan yang teduh dan sejuk, seorang pria berusia sekitar 40
tahun duduk sendirian. Ia mengenakan kemeja batik berwarna biru tua dengan motif parang, dasi silver, dan jas hitam yang rapi. Wajahnya tampan dengan garis tegas, namun matanya memancarkan kehangatan. "Nona Amara?" Pria itu berdiri dan mengulurkan tangannya. "Saya Bimo Nugraha, terima kasih sudah datang." Amara menjabat tangannya dengan canggung. "Senang bertemu dengan Anda, Pak. Silakan duduk, sudah memesan sesuatu?" "Belum, Pak." Bimo memanggil pelayan dan memesan 2 cangkir kopi Jawa dan sepiring kue lapis legit. Amara duduk dengan gelisah, bertanya-tanya mengapa ia berada di sini. "Langsung saja, Nona Amara," kata Bimo setelah pelayan pergi. "Anda pasti bertanya-tanya, mengapa saya meminta Anda datang kemari?" "Ya, Pak. Apakah ini tentang pemecatan saya? Saya siap bertanggung jawab, tapi..." "Sebaliknya," potong Bimo tersenyum. "Saya ingin mengucapkan terima kasih." Amara menatapnya bingung. "Terima kasih? Untuk apa?" "Untuk kebaikan Anda pada Haji Sulaiman, kakek saya." Dunia Amara seakan berhenti. "Kakek Anda?" Bimo mengangguk. "Ya, beliau sedang berkunjung dari Yogyakarta dan kehilangan dompetnya, bukan karena lupa, melainkan karena kecopetan di pasar baru sebelum ke pom bensin. Beliau sangat tersentuh dengan kebaikan Anda." Amara tidak tahu harus berkata apa. Ia teringat wajah lelaki tua yang ramah itu, dan kini ia berhadapan dengan cucunya, seorang direktur utama. "Tapi bukan itu saja." Lanjut Bimo, ekspresinya berubah serius. "Apa yang Anda alami kemarin sebenarnya adalah bagian dari program penilaian yang sedang kami lakukan." "Program penilaian?" "Ya, kami sedang mengevaluasi integritas karyawan di seluruh cabang kami. Kakek saya setuju untuk membantu sebagai bagian dari pengujian ini. Kami ingin melihat siapa yang benar-benar memegang nilai-nilai kemanusiaan dalam bekerja." Kopi dan kue tiba. Amara masih terpaku, mencoba mencerna informasi yang baru didengarnya. "Dan Anda, Nona Amara, adalah satu-satunya dari 10 karyawan yang diuji yang lulus dengan sempurna. Yang lain, termasuk beberapa supervisor, gagal. Maksud Anda, ini semua direncanakan?" Bimo mengangguk. "Perusahaan kami sedang dalam masa transformasi. Kami ingin menjadi lebih dari sekadar penyedia bahan bakar. Kami ingin menjadi contoh bisnis yang beretika dan memanusiakan manusia. Dan untuk itu, kami membutuhkan orang-orang seperti Anda." Amara menatap kopinya yang mengepul. Ini terlalu banyak untuk diproses. "Lalu, apa yang akan terjadi sekarang? Apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan saya kembali?" Bimo tersenyum lebar. "Lebih dari itu, saya ingin menawarkan Anda posisi manajer di stasiun pengisian bahan bakar Menteng, menggantikan Ibu Anindita." Cangkir di tangan Amara hampir terlepas. "Ma manajer? Tapi saya hanya lulusan SMA, saya tidak punya pengalaman memimpin." "Pendidikan formal bisa ditambah nanti. Kami akan mendukung Anda untuk kuliah sambil bekerja jika Anda mau. Yang tidak bisa diajarkan adalah integritas dan empati, dan Anda sudah memiliki keduanya." Amara tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kemarin ia dipecat, hari ini ia ditawari posisi manajer dengan gaji yang pasti berlipat ganda. "Bagaimana dengan Ibu Anindita?" tanyanya ragu. "Beliau akan dipindahkan ke departemen lain yang lebih sesuai dengan gaya kepemimpinannya." Nada suara Bimo menyiratkan ketidaksetujuannya dengan keputusan Anindita memecat Amara. "Kami juga sudah berbicara dengan Pak Dharma. Ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf." Ini seperti mimpi," gumam Amara. "Saya tahu ini mengejutkan. Mungkin Anda perlu waktu untuk berpikir." Amara memikirkan melati yang sedang sakit, ibunya yang membutuhkan pengobatan rutin, dan kontrakan mereka yang sewanya akan jatuh tempo. "Tidak, Pak. Saya menerima tawaran ini dengan senang hati." Bimo tersenyum puas. "Bagus. Anda bisa mulai minggu depan. Sementara itu ini ada uang muka untuk Anda." Ia menyerahkan amplop coklat. "Anggap sebagai kompensasi atas ketidaknyamanan yang Anda alami." Dengan tangan gemetar, Amara menerima amplop itu. Ketika membukanya, ia melihat jumlah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Ini terlalu banyak, Pak," protesnya. "Tidak, itu pantas. Dan ini bukan hadiah, Amara. Ini investasi perusahaan pada orang yang kami yakini akan membawa perubahan positif."
Mereka menghabiskan jam berikutnya membicarakan visi Bimo untuk perusahaan dan peran Amara di dalamnya. Amara terkesan dengan pemikiran progresif pria ini, terutama tentang program bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekitar stasiun pengisian bahan bakar. Ada satu hal lagi, kata Bimo saat mereka akan berpisah. Setelah mendengar cerita kakek saya pribadi tertarik untuk mengenal Anda lebih jauh. Mungkin kita bisa makan malam bersama minggu depan untuk membicarakan pekerjaan, tentu saja, tambahnya cepat, sedikit salah tingkah. Wajah Amara memerah. Ia tidak buta untuk melihat bahwa Bimo Nugraha adalah pria yang menarik, namun perbedaan status mereka terlalu jauh. Mungkin sebaiknya kita fokus ke pekerjaan dulu, Pak, jawabnya diplomatis. Bimo tertawa kecil. Tentu saja, saya menghormati profesionalisme Anda. Ia mengulurkan tangannya. Sampai bertemu minggu depan, manajer Amara. Dalam perjalanan pulang dengan taksi yang disediakan Bimo, Amara masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia membuka amplop sekali lagi, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Dengan jumlah ini, ia bisa membayar pengobatan ibunya, mungkin bahkan memindahkan Melati ke sekolah yang lebih baik. Ketika taksi memasuki kawasan Kampung Melayu, hati Amara dipenuhi rasa syukur. Mungkin benar kata ibunya, Allah tidak pernah tidur. Kebaikannya pada Haji Sulaiman telah membuka pintu rezeki yang tidak pernah ia bayangkan. Amara hampir berlari saat memasuki rumah kontrakan. "Ibu, Melati," panggilnya gembira. Ibu Siti keluar dari kamar dengan wajah heran. "Ada apa, Nduk? Kenapa berteriak?" Dengan mata berbinar, Amara menceritakan semuanya. Tentang Bimo Nugraha, tentang Haji Sulaiman yang ternyata kakeknya, tentang tawaran pekerjaan baru, dan tentang amplop berisi uang yang kini ia pegang. Ya Allah, Ibu Siti menutup mulutnya tak percaya. Ibu selalu tahu kebaikanmu akan dibalas. "Bu, dengan uang ini kita bisa membayar tagihan rumah sakit, membeli obat-obatan ibu dan..." Amara melirik ke arah kamar di mana Melati masih tertidur. "Mungkin kita bisa pindah ke rumah yang lebih baik, dekat dengan sekolah Melati." Ibu Siti memeluk putrinya erat. "Kau pantas mendapatkan semua ini, Nduk. Kau sudah berjuang sangat keras selama ini." Malam itu Amara tidur dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Namun, di balik kegembiraan itu, ada sedikit kekhawatiran yang mengusik. Bagaimana ia akan menghadapi rekan-rekan kerjanya yang dulu? Apakah ia mampu memimpin mereka? Dan yang lebih membingungkan, mengapa jantungnya berdebar setiap kali teringat senyuman Bimo Nugraha? Apapun yang menanti di depan, Amara bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia akan membuktikan bahwa pilihan Bimo tidak salah, bahwa seorang janda muda dari Kampung Melayu bisa menjadi pemimpin yang baik dan dihormati. Yang tidak ia sadari adalah bahwa takdirnya baru saja mulai terjalin dengan takdir Bimo Nugraha dan perjalanan yang menanti akan jauh lebih berliku dari yang bisa ia bayangkan. Senin pagi yang cerah di Jakarta. Amara berdiri di depan cermin memandangi pantulan dirinya dengan seragam baru. Tidak lagi seragam biru sederhana petugas pompa bensin, melainkan kemeja putih dengan logo PT. Nusantara Energi Perkasa dan blazer navy yang elegan. Rambutnya yang biasa diikat kini ditata rapi dalam sanggul rendah, memberikan kesan profesional namun tetap sederhana. "Ibu cantik sekali," seru Melati yang sudah sembuh dari demamnya. Duduk di tepi tempat tidur mengagumi penampilan baru ibunya. "Terima kasih, sayang." Amara tersenyum meski tangannya sedikit gemetar merapikan kerah blazernya. "Doakan ibu ya. Hari ini hari pertama ibu sebagai manajer." Ibu Siti masuk membawa secangkir teh hangat. "Minumlah dulu, Nduk. Tenangkan pikiranmu sebelum berangkat." Amara menerima cangkir teh itu dengan penuh syukur. Seminggu telah berlalu sejak pertemuannya dengan Bimo Nugraha. Selama itu, ia telah mengikuti pelatihan singkat di kantor pusat PT. Nusantara Energi Perkasa mempelajari sistem manajemen dan prosedur operasional yang harus ia kuasai sebagai manajer. Semuanya terasa begitu cepat dan sedikit membingungkan, namun Amara bertekad untuk belajar dengan sungguh-sungguh. "Aku takut, Bu.
bisik Amara pada ibunya. Bagaimana jika aku tidak mampu? Bagaimana jika mereka tidak menerimaku? Ibu Siti menggenggam tangan putrinya erat. Ingat kata almarhum ayahmu, air tenang menghanyutkan. Kau mungkin tampak lembut di luar, tapi di dalam kau sekuat baja. Tunjukkan pada mereka siapa Amara Kusuma sebenarnya. Dengan bekal semangat dari ibu dan putrinya, Amara berangkat menuju stasiun pengisian bahan bakar Menteng. Kali ini, bukan dengan bus umum yang sesak, melainkan dengan mobil dinas yang disediakan perusahaan, lengkap dengan sopir. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdegup kencang, memikirkan reaksi mantan rekan kerjanya. Stasiun pengisian bahan bakar sudah ramai saat Amara tiba. Beberapa pelanggan reguler menatapnya dengan terkejut, tidak menyangka melihatnya kembali dengan posisi baru. Lebih mengejutkan lagi adalah spanduk besar yang terpasang di pintu masuk kantor. Selamat datang, manajer baru, Ibu Amara Kusuma. Selamat. Pagi, Bu Manajer, sapa Hendra, rekan kerjanya yang dulu. Dengan nada campur aduk antara kagum dan bingung. Selamat atas promosi Anda. Terima kasih, Pak Hendra, jawab Amara. Berusaha terdengar tenang meski perutnya seperti diaduk-aduk. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Di ruang staf, semua karyawan telah berkumpul untuk perkenalan resmi. Ada 15 orang di sana, termasuk Roni, yang duduk di sudut dengan wajah masam. Sebagian besar tampak penasaran, beberapa terlihat skeptis dan sisanya tampak antusias. Selamat pagi semuanya. Amara memulai dengan suara yang ia usahakan agar tidak bergetar. Seperti yang sudah kalian ketahui, saya Amara Kusuma, ditunjuk sebagai manajer baru stasiun ini, menggantikan Ibu Anindita. Saya tahu ini mungkin mengejutkan bagi sebagian dari kalian, terlebih karena baru seminggu lalu saya masih berdiri di posisi yang sama dengan kalian. Ruangan hening. Amara menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Saya tidak akan berpura-pura tahu segalanya. Saya masih banyak belajar, tapi saya berjanji akan memimpin dengan hati dan keadilan. Pintu ruangan, saya selalu terbuka untuk diskusi. Mari kita jadikan stasiun ini bukan hanya tempat mengisi bahan bakar, tapi juga tempat di mana pelanggan merasa dihargai dan karyawan merasa bahagia bekerja. Beberapa karyawan mengangguk setuju, termasuk Pak Dharma yang kini berada di bawah kepemimpinannya. Namun Roni mendengus keras, menarik perhatian semua orang. Ada yang ingin Anda sampaikan, Pak Roni? Tanya Amara, berusaha tetap profesional. Roni berdiri, matanya memancarkan kekesalan. Maaf Bu, tapi saya harus bertanya. Apa sebenarnya kualifikasi Anda untuk posisi ini? Saya sudah bekerja di sini 10 tahun, lulusan D3 Manajemen. Sementara Anda hanya karena satu tindakan baik hati pada orang yang ternyata keluarga bos besar. Bisik-bisik mulai terdengar. Amara merasakan tatapan semua orang tertuju padanya, menunggu respons. Inilah ujian pertamanya sebagai pemimpin. Pertanyaan bagus, Pak Roni, jawab Amara tenang. Saya memahami keraguan Anda. Benar, saya bukan lulusan perguruan tinggi. Saya juga belum memiliki pengalaman manajemen formal. Tapi Pak Bimo Nugraha melihat sesuatu yang mungkin belum terlihat jelas, potensi untuk memimpin dengan empati dan integritas. Amara melangkah mendekati Roni. Dan untuk menjawab pertanyaan Anda tentang tindakan baik hati, itu hanya pemicu. Selama 5 tahun di sini, rekam jejak saya sempurna. Tidak pernah terlambat, tidak pernah absen tanpa alasan jelas, dan selalu mendapat penilaian tertinggi dari pelanggan. Jadi ya, mungkin saya mendapat kesempatan ini karena keberuntungan, tapi saya bertekad membuktikan bahwa saya layak berada di posisi ini. Ruangan kembali hening. Roni duduk dengan wajah memerah, sementara beberapa karyawan lain tampak terkesan dengan jawaban Amara. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lain, mari kita mulai hari ini dengan semangat baru. Pak Dharma, tolong temui saya di ruangan setelah briefing ini untuk membahas jadwal shift minggu ini. Pertemuan itu berlangsung lancar setelahnya. Satu persatu karyawan mulai kembali ke posisi masing-masing, beberapa bahkan mendekati Amara untuk mengucapkan selamat dan menawarkan bantuan. Namun Amara tahu bahwa tantangannya baru dimulai. Di ruang manajer yang kini menjadi miliknya, Amara menemukan banyak hal yang harus dibenahi,
Berkas-berkas menumpuk tidak teratur, beberapa laporan keuangan terlihat tidak konsisten, dan daftar inventaris tampaknya belum diperbarui selama berbulan-bulan. Ia menghela napas panjang. Tentu saja Ibu Anindita tidak meninggalkan semuanya dalam kondisi rapi untuk penggantinya. Sore itu, ketika Amara sedang fokus merapikan berkas-berkas, pintu ruangannya diketuk. Bimo Nugraha berdiri di sana, mengenakan kemeja batik merah marun, tanpa jas terlihat lebih santai dari pertemuan pertama mereka. "Bagaimana hari pertama, manajer Amara?" Tanyanya dengan senyum hangat. Amara berdiri, sedikit terkejut dengan kedatangan Bimo yang tidak direncanakan. "Pak Bimo, saya tidak tahu Anda akan berkunjung hari ini. Saya kebetulan ada urusan di dekat sini dan penasaran bagaimana adaptasi." Hendak jawabnya, masuk dan duduk di kursi di depan meja Amara. "Dan tolong jangan terlalu formal. Panggil saja Bimo." Amara tersenyum canggung. "Baiklah, Pak. Maksud saya Bimo. Hari pertama berjalan cukup baik, meski ada beberapa tantangan kecil." "Roni?" tebak Bimo, mengejutkan Amara. "Saya sudah menduga dia akan membuat masalah. Dia merasa berhak atas posisi yang Anda dapatkan." "Bagaimana Anda tahu?" "Laporan dari tim HR. Mereka memantau situasi selama masa transisi." Bimo menatap sekeliling ruangan yang masih berantakan. "Sepertinya Anindita tidak meninggalkan segalanya dalam kondisi baik, ya." Amara menghela napas. "Ada banyak yang harus dibenahi, tapi saya akan menanganinya step by step." "Saya yakin Anda bisa." Bimo menatapnya lekat. "Ada sesuatu tentang Anda, Amara. Sebuah kekuatan tenang yang tidak dimiliki banyak orang. Itulah mengapa saya yakin dengan keputusan saya." Wajah Amara memerah mendengar pujian itu. "Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan berusaha tidak mengecewakan." "Bagaimana kabar putri Anda?" "Melati, benar?" tanya Bimo, mengejutkan Amara bahwa ia mengingat nama anaknya. "Dia sudah sembuh dari demamnya, terima kasih sudah bertanya." Amara tersenyum tulus. Sebenarnya, dia sangat bersemangat dengan pekerjaan baru ibunya. Tadi pagi dia membantu memilihkan sepatu yang cocok dengan seragam ini. Bimo tertawa kecil. "Putri yang perhatian, saya ingin bertemu dengannya suatu hari nanti." Ada sesuatu dalam cara Bimo menatapnya yang membuat jantung Amara berdebar lebih cepat. Ia segera mengalihkan topik. "Bagaimana dengan kakek Anda, Haji Sulaiman? Apakah beliau masih di Jakarta?" "Beliau sudah kembali ke Yogyakarta, tapi menitipkan salam untuk Anda. Kakek sangat terkesan dengan kebaikan Anda." Bimo berdiri, menandakan kunjungan singkatnya akan berakhir. "Oh, saya hampir lupa. Minggu depan akan ada rapat direksi. Sebagai manajer baru, Anda harus hadir untuk mempresentasikan visi Anda untuk stasiun ini." Wajah Amara memucat. "Presentasi? Di depan seluruh direksi?" "Jangan khawatir, Anda akan mendapat bimbingan dari tim saya. Ini hanya formalitas." Bimo tersenyum menenangkan. "Dan tentang ajakan makan malam yang saya sampaikan tempo hari, tawaran itu masih berlaku. Mungkin setelah rapat direksi, untuk merayakan debut Anda yang sukses?" Amara tidak bisa menahan senyumnya. "Kita lihat nanti, Pak Bimo." "Hanya Bimo," koreksinya dengan kedipan mata sebelum berpamitan. Setelah Bimo pergi, Amara menyandarkan tubuhnya ke kursi, merasakan campuran emosi yang membingungkan. Di satu sisi, ia merasa termotivasi oleh kepercayaan yang diberikan padanya. Di sisi lain, tantangan yang menghadang terasa begitu besar. Dan perasaannya terhadap Bimo, itu adalah wilayah yang belum pernah ia jelajahi sejak ditinggal suaminya 5 tahun lalu. Ketika Amara pulang malam itu, ia menceritakan semua pada ibunya, kecuali bagian tentang debaran jantungnya setiap kali Bimo tersenyum padanya. Ibu Siti mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan nasihat dari pengalamannya sendiri. "Kau akan menghadapi lebih banyak tantangan, Nduk," kata Ibu Siti. "Tapi ingatlah, badai terkuat sekalipun akan berlalu. Yang perlu kau lakukan adalah tetap berdiri tegak." Malam itu, sebelum tidur, Amara membuka laptopnya, hadiah dari perusahaan, dan mulai meneliti tentang manajemen stasiun pengisian bahan bakar. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuktikan diri, bukan hanya pada Roni dan karyawan lain yang meragukan, tapi juga pada Bimo yang telah mempercayainya. Di tengah malam, ponselnya berdering.
Sebuah pesan dari Bimo, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Istirahat yang cukup. Besok adalah hari baru dengan kesempatan baru. B. Amara tersenyum membacanya. Mungkin ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Tidak hanya untuk karirnya, tapi juga untuk hatinya yang telah lama tertutup. 3 bulan telah berlalu sejak Amara mengambil posisi sebagai manajer. Stasiun pengisian bahan bakar Menteng kini tampak berbeda. Tidak hanya lebih bersih dan teratur, tetapi juga lebih hidup. Amara memperkenalkan beberapa inovasi sederhana yang berdampak besar. Area bermain kecil untuk anak-anak pelanggan, pojok baca dengan buku-buku bekas yang disumbangkan, dan program pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan pelayanan. Perlahan tapi pasti, Amara mulai mendapat kepercayaan dari tim yang dipimpinnya. Bahkan Pak Dharma, yang awalnya skeptis, kini menjadi pendukung utamanya. Hanya Roni yang masih menjaga jarak, meski ia mulai menunjukkan sikap yang lebih profesional. Rapat direksi bulan lalu berjalan lebih baik dari yang Amara harapkan. Presentasinya tentang peningkatan layanan pelanggan mendapat sambutan positif. Sejak itu, ia sering diundang ke kantor pusat untuk berbagi pengalamannya dengan manajer cabang lain. Bu Amara, ini laporan penjualan bulan ini, kata Dewi, staf administrasi yang baru direkrut. Kita melebihi target lagi. Amara tersenyum menerima berkas tersebut. Terima kasih Dewi, tolong sampaikan apresiasi saya pada semua tim. Sambil memeriksa laporan, Amara mengernyitkan dahi. Ada beberapa angka yang tampak janggal di bagian pembelian stok. Ia membuka berkas-berkas bulan sebelumnya dan menemukan pola yang sama. Dewi, panggilnya. Bisa tolong ambilkan saya data pembelian BBM untuk 6 bulan terakhir, termasuk periode sebelum saya menjabat. Dewi kembali dengan tumpukan berkas yang lebih tebal. Amara menghabiskan sisa hari itu memeriksa setiap detail. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas ada yang tidak beres dengan pencatatan keuangan stasiun ini. Volume BBM yang dibeli dari distributor tidak sesuai dengan volume yang terjual plus stok tersisa. Selisihnya kecil. Mungkin tidak akan terdeteksi dalam audit biasa, tapi konsisten setiap bulan. Ini aneh, gumam Amara pada dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk memeriksa berkas-berkas yang lebih lama yang tersimpan di gudang arsip. Di ruang arsip yang berdebu, Amara menemukan kotak-kotak berisi dokumen yang tampaknya tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Ketika ia membuka salah satu kotak dengan label Laporan Keuangan 2020-2022, sebuah amplop jatuh ke lantai. Dengan penasaran, Amara memungut amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas yang tampak seperti surat perjanjian antara PT Nusantara Energi Perkasa dengan sebuah perusahaan bernama CV Samudra Jaya. Yang mencurigakan surat tersebut ditandatangani oleh Anindita, bukan oleh pejabat kantor pusat sebagaimana mestinya untuk kontrak pengadaan. Bu manajer, suara Roni mengejutkan Amara. Pria itu berdiri di ambang pintu ruang arsip. Wajahnya menunjukkan kecurigaan. Sedang mencari apa? Ah, Pak Roni, saya sedang mengecek beberapa dokumen lama untuk audit internal, jawab Amara, berusaha terdengar tenang sambil memasukkan amplop tadi ke dalam map yang dibawanya. Tidak biasanya manajer turun langsung ke ruang arsip, komentar Roni, matanya mengikuti gerakan tangan Amara. Biasanya staf administrasi yang melakukan itu. Saya suka memahami detail Pak Roni. Itu membantu saya mengelola stasiun dengan lebih baik. Amara berdiri, menggenggam map berisi temuannya. Ada yang bisa saya bantu? Roni tersenyum tipis. Tidak, Bu. Saya hanya kebetulan lewat dan melihat pintu arsip terbuka. Takut ada yang mencuri dokumen penting. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan segera mengunci ruangan ini. Setelah Roni pergi, Amara merasa tidak tenang. Ada sesuatu dalam cara pria itu menatapnya yang menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Malam itu, di apartemen barunya yang nyaman, di kawasan Tebet, Amara mempelajari dokumen yang ia temukan. CV Samudra Jaya adalah perusahaan pemasok peralatan untuk stasiun pengisian bahan bakar. Berdasarkan kontrak, mereka memasok berbagai perlengkapan dengan harga yang jauh di atas harga pasar. Yang lebih mencurigakan,
Perusahaan ini hanya memasok ke stasiun Menteng, tidak ke cabang lain. Ada apa, Nduk? Kau tampak cemas, tanya Ibu Siti yang sedang merajut di sofa. Amara menghela napas. Ada sesuatu yang tidak beres di kantor, Bu. Saya menemukan indikasi penyelewengan dana. Ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Saya harus memberitahu Pak Bimo, tapi saya perlu bukti lebih kuat dulu. Ibu Siti menatap putrinya dengan khawatir. Hati-hati, Nduk. Orang-orang yang terlibat korupsi bisa sangat berbahaya jika terancam. Keesokan harinya, Amara melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia memeriksa alamat CV, Samudra Jaya yang tercantum dalam dokumen, dan menemukan bahwa itu hanyalah sebuah ruko kecil di pinggiran Jakarta yang tampak tidak aktif. Melalui kenalan di Departemen Keuangan Kantor Pusat, ia berhasil mendapatkan informasi bahwa pembayaran ke perusahaan tersebut selalu dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi, bukan rekening perusahaan. Semakin dalam Amara menggali, semakin jelas bahwa ia telah menemukan skema penggelapan dana yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Dan berdasarkan dokumen yang ia temukan, orang yang paling bertanggung jawab adalah mantan Direktur Keuangan yang kini telah pensiun, Gunawan Wibowo. Namun operasi sehari-hari dijalankan oleh Anindita dengan beberapa karyawan seperti Roni, kemungkinan terlibat sebagai kaki tangan. Dengan bukti yang cukup, Amara memutuskan untuk menemui Bimo. Ia mengirim pesan singkat, meminta waktu untuk pembicaraan penting dan pribadi. Bimo, yang tampaknya selalu punya waktu untuknya, mengundangnya makan malam di restoran Jepang di kawasan Senopati. Restoran itu elegan, namun tidak terlalu formal. Bimo sudah menunggu di meja privat yang terletak di sudut ruangan, jauh dari keramaian. Ia terlihat tampan dengan kemeja hitam dan celana bahan yang rapi. Amara sapanya hangat, berdiri untuk menarik kursi untuknya. Kau tampak lelah. Ada masalah? Ada sesuatu yang penting yang harus saya sampaikan, jawab Amara, langsung ke pokok persoalan. Ini tentang penemuan saya di stasiun Menteng. Selama hidangan pembuka disajikan, Amara menjelaskan semua temuannya dengan detail. Ia menunjukkan berkas-berkas bukti transfer dan kesimpulannya tentang skema penggelapan dana yang dilakukan Gunawan dan Anindita. Berdasarkan perhitungan kasar saya, total kerugian perusahaan bisa mencapai miliaran rupiah selama 5 tahun. Terakhir, tutup Amara. Bimo terdiam lama, wajahnya sulit dibaca. Ia meneguk sakinya perlahan sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah menduga ada yang tidak beres, tapi tidak sejauh ini. Anda sudah mencurigainya?" Ada beberapa indikasi stasiun Menteng selalu menunjukkan angka operasional yang tinggi tapi profit yang relatif rendah. Tapi tanpa bukti konkret, sulit untuk melakukan penyelidikan resmi. Bimo menatap Amara dengan kagum. Dan kau berhasil mengungkap ini dalam waktu 3 bulan. Luar biasa. Jadi, langkah apa yang akan kita ambil? Tanya Amara. Sedikit lega bahwa Bimo percaya padanya. Disinilah ekspresi Bimo berubah. Ia menghela napas berat. Ini rumit, Amara. Gunawan Wibowo bukan orang sembarangan. Dia punya koneksi kuat di industri dan pemerintahan. Lebih dari itu, dia adalah sahabat dekat ayahku, salah satu pendiri perusahaan ini. Maksud Anda, kita tidak akan melakukan apa-apa. Amara tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Bukan begitu, tapi kita perlu hati-hati. Skandal seperti ini bisa berdampak besar pada reputasi perusahaan. Saham kita bisa anjlok, ribuan karyawan bisa terdampak. Bimo menggenggam tangan Amara di atas meja. Aku berjanji akan menangani ini, tapi dengan cara yang lebih diskret. Amara menarik tangannya perlahan. Diskret? Maksud Anda menutupinya? Memperbaiki sistem, memastikan ini tidak terjadi lagi, dan mungkin meminta kompensasi dari pihak-pihak yang terlibat tanpa harus melalui jalur hukum. Bimo mencoba menjelaskan, ini bukan tentang melindungi mereka, Amara. Ini tentang melindungi ribuan karyawan yang bergantung pada perusahaan ini. Tapi ini kejahatan, Bimo. Mereka mencuri dari perusahaan, dari pemegang saham, dari semua orang yang bekerja keras dengan jujur. Amara bersikeras, suaranya sedikit meninggi. Aku tahu, dan aku tidak membenarkan tindakan mereka. Tapi kadang, sebagai pemimpin, kita harus memilih pertempuran yang tepat. Bimo terlihat frustrasi.
Bisakah kau percaya padaku untuk menangani ini dengan caraku? Amara terdiam. Ia tidak menyangka reaksi Bimo akan seperti ini. Dalam 3 bulan terakhir mereka telah semakin dekat. Mereka sering makan malam bersama, membicarakan pekerjaan yang kemudian beralih ke obrolan pribadi. Bimo bahkan telah bertemu Melati dan Ibu Siti, membawa mereka jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah. Amara mulai membuka hatinya, percaya bahwa Bimo adalah pria yang berbeda, yang menjunjung tinggi integritas dan keadilan. Aku kecewa, Bimo, kata Amara akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Aku pikir kau mengangkatku sebagai manajer karena menghargai kejujuran dan integritas. Ternyata itu hanya slogan. Amara, kumohon mengerti. Ini bukan hitam putih, ada banyak nuansa. Tidak, Bimo. Kejujuran adalah hitam putih. Kau tidak bisa setengah jujur atau setengah berintegritas. Amara berdiri, memasukkan berkas-berkasnya ke dalam tas. Terima kasih untuk makan malamnya. Saya akan kembali ke kantor besok, tapi saya perlu waktu untuk memikirkan apakah saya masih ingin bekerja di perusahaan yang melindungi pencuri. Amara, tunggu. Bimo menahan tangannya. Jangan bertindak gegabah. Ini bisa berbahaya. Gunawan dan Anindita tidak akan tinggal diam jika mereka tahu kau mengungkap ini. Saya tidak takut pada pencuri, jawab Amara, meski dalam hati ia tahu Bimo benar. Selamat malam, Pak Direktur. Amara meninggalkan restoran dengan perasaan campur aduk. Kekecewaan, amarah, dan yang paling menyakitkan, patah hati. Ia telah mulai jatuh cinta pada Bimo, melihatnya sebagai pria yang berbeda dari kebanyakan eksekutif yang hanya peduli pada profit. Ternyata ketika diuji, prinsipnya goyah. Di apartemen, Amara tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan percakapannya dengan Bimo dan implikasinya. Haruskah ia tetap diam? Haruskah ia menyerahkan bukti ke pihak berwenang? Apa yang akan terjadi pada karirnya, pada masa depan Melati, jika ia kehilangan pekerjaan lagi? Ponselnya berdering menunjukkan pesan dari Bimo. Kumohon jangan ambil keputusan apapun dulu. Kita bicarakan lagi besok. Aku janji akan mencari solusi yang terbaik. Dan Amara, aku peduli padamu, lebih dari yang kau tahu. Amara menatap pesan itu lama, air mata mengalir di pipinya. Ia peduli pada Bimo juga, sangat. Tapi bagaimana ia bisa menerima kompromi atas nilai-nilai yang ia junjung tinggi? Keesokan paginya, Amara tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ia ingin memeriksa beberapa dokumen tambahan sebelum karyawan lain datang. Namun, saat ia membuka ruangannya, ia terkejut mendapati mejanya telah diobrak-abrik. Berkas-berkas yang ia simpan tentang CV, Samudra Jaya telah hilang, begitu juga dengan laptopnya. Mencari ini, suara Roni mengejutkannya. Pria itu berdiri di pintu, memegang map berisi dokumen-dokumen yang hilang. Sepertinya Anda terlalu ingin tahu, Bu Manajer. Amara mencoba tetap tenang. Itu dokumen perusahaan, Pak Roni. Saya berhak memeriksanya sebagai manajer. Oh, tentu saja. Tapi Anda tidak berhak menggali hal-hal yang bukan urusan Anda. Roni masuk dan menutup pintu di belakangnya. Pak Gunawan tidak akan senang mengetahui Anda mengendus-endus bisnisnya. Jadi Anda memang terlibat? Amara menatapnya tajam. Berapa bagian Anda dari skema itu, Pak Roni? Apakah itu sebabnya Anda begitu marah ketika saya diangkat menjadi manajer? Karena Anda takut skema korupsi Anda terbongkar? Wajah Roni memerah. Hati-hati dengan tuduhan Anda, Bu. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan, dan sekarang saya memberi Anda peringatan. Mundur dari penyelidikan ini, atau hadapi konsekuensinya. Anda mengancam saya? Amara berdiri tegak menolak terintimidasi. Anggap saja saran dari kolega yang peduli. Roni tersenyum sinis. Oh, dan Pak Gunawan ingin bertemu Anda. Dia menunggu di kafe seberang jalan. Saya sarankan Anda tidak membuat pria itu menunggu. Setelah Roni pergi, Amara duduk dengan tangan gemetar. Situasinya telah berubah drastis. Bukan hanya Bimo yang tidak mendukungnya, sekarang ia juga menghadapi ancaman langsung. Instingnya mengatakan untuk tidak menemui Gunawan, tapi ia juga tahu bahwa mengabaikan undangan itu mungkin berbahaya. Dengan tekad baru, Amara mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada seseorang
yang ia harap masih dapat dipercaya. Seseorang yang meskipun telah mengecewakannya, ia yakini masih memiliki hati yang baik. Bimo, aku dalam masalah. Gunawan tahu tentang penyelidikanku. Roni terlibat. Mereka mengambil semua bukti. Gunawan ingin bertemu di kafe seberang kantor. Aku takut, tapi aku akan menemuinya. Jika kau masih peduli, tolong bantu aku. Dengan pesan terkirim, Amara mengambil tasnya dan berjalan keluar kantor menuju pertemuan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Kafe Joglo di seberang stasiun, pengisian bahan bakar Menteng, adalah tempat yang selalu ramai di pagi hari. Para pegawai kantor mampir untuk sarapan dan kopi sebelum memulai rutinitas. Namun pagi ini, mata Amara hanya tertuju pada satu sosok. Seorang pria parubaya dengan rambut putih rapi dan kacamata berbingkai emas yang duduk sendirian di sudut ruangan Gunawan Wibowo, mantan Direktur Keuangan PT Nusantara Energi Perkasa. Otak di balik skema korupsi yang telah ia ungkap, pria yang menurut Roni ingin menemuinya. Dengan langkah yang ia usahakan tetap tenang, Amara menghampiri meja tersebut. Pak Gunawan, saya Amara Kusuma. Pria itu mendongak senyum dingin tersungging di wajahnya yang berwibawa. Ah, manajer baru yang terkenal itu. Silakan duduk, Bu Amara. Amara duduk berhadapan dengannya, punggungnya tegak, berusaha tidak menunjukkan ketakutan meski jantungnya berdegup kencang. Saya dengar Bapak ingin bertemu saya. Langsung ke pokok persoalan ya, saya suka itu. Gunawan menyesap kopinya dengan tenang. Roni memberitahu saya bahwa Anda telah menemukan beberapa ketidakberesan dalam pencatatan keuangan stasiun Menteng. Bukan sekadar ketidakberesan, Pak. Itu penggelapan dana sistematis, jawab Amara tegas. Gunawan tertawa kecil. Ah, penggelapan, kata yang keras. Saya lebih suka menyebutnya pengalihan sumber daya untuk efisiensi operasional. Apapun istilahnya, itu ilegal. Ilegal? Mungkin secara teknis, tapi Bu Amara, dunia bisnis penuh dengan area abu-abu. Gunawan mencondongkan tubuhnya ke depan. Tidakkah Anda pernah bertanya, bagaimana perusahaan sebesar Nusantara Energi bisa bertahan dan berkembang di tengah regulasi yang mencekik dan persaingan yang tidak sehat? Terkadang kita perlu mengakali sistem. Amara menatapnya tajam. Dengan mencuri dari perusahaan sendiri. Tidak ada yang dicuri. Dana itu digunakan untuk memperlancar operasional, membayar biaya tak terduga kepada pejabat terkait, memastikan izin kita tidak bermasalah. Gunawan berbicara seolah menjelaskan hal yang sangat normal. Ini praktik umum di industri kita. Jika itu praktik umum dan sah, mengapa perlu disembunyikan? Mengapa menggunakan perusahaan fiktif seperti CV, Samudra Jaya? Wajah Gunawan sedikit mengeras. Saya lihat Anda sudah menggali cukup dalam. Itulah sebabnya saya ingin berbicara dengan Anda secara langsung untuk menawarkan pemahaman. Pemahaman? Ya, pemahaman bahwa beberapa hal lebih baik dibiarkan seperti apa adanya, bahwa kadang kebaikan hati dan kejujuran bisa membahayakan lebih banyak orang daripada sedikit fleksibilitas moral. Amara tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Pria ini benar-benar mencoba membenarkan korupsinya. Saya akan langsung saja, Bu Amara. Saya kagum dengan kecerdasan dan ketajaman Anda. Dalam waktu singkat, Anda menemukan apa yang luput dari audit selama bertahun-tahun. Itu bakat langka. Gunawan tersenyum, tapi matanya tetap dingin. Saya ingin menawarkan Anda posisi di perusahaan baru saya. Gaji 3 kali lipat dari yang Anda terima sekarang, fasilitas lengkap dan keamanan untuk Anda dan keluarga. Keamanan? Amara merasakan ancaman terselubung dalam kata tersebut. Jakarta bisa menjadi kota yang berbahaya, Bu Amara, terutama bagi janda muda dengan anak kecil dan ibu yang sakit-sakitan. Gunawan menatap matanya lekat-lekat. Akan sangat disayangkan jika sesuatu terjadi pada mereka karena kecelakaan. Darah Amara seakan membeku mendengar ancaman terhadap Melati dan ibunya. Ia mencengkeram tasnya erat, berusaha mengendalikan amarah dan ketakutannya. Jadi, apa jawaban Anda? Tanya Gunawan santai, seolah baru saja menawarkan kesepakatan bisnis biasa. Sebelum Amara bisa menjawab, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bimo. Jangan katakan apapun, aku dalam perjalanan, tahan dia di sana.
Dengan sedikit harapan baru, Amara memutuskan untuk mengulur waktu. Ini tawaran yang mengejutkan, Pak Gunawan. Saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Sayangnya, waktu adalah kemewahan yang tidak kita miliki sekarang. Saya butuh jawaban Anda pagi ini juga. Gunawan melirik jam tangannya. Dalam 15 menit saya harus menghadiri rapat penting. Bagaimana jika saya menolak? Saya harap Anda tidak sampai ke situ, Bu Amara. Demi kebaikan semua pihak. Gunawan mengeluarkan amplop dari sakunya dan meletakkannya di meja. Ini DP untuk kesetiaan Anda. 100 juta rupiah. Anggap sebagai tanda itikat baik dari saya. Amara menatap amplop itu dengan jijik. Anda pikir saya bisa dibeli? Semua orang punya harga, Bu Amara. Hanya nominal yang berbeda-beda. Gunawan mendorong amplop itu ke arahnya. Untuk melatih, untuk masa depan pendidikannya. Mendengar nama, putrinya disebut dengan nada mengancam. Amarah-amarah memuncak. Jangan pernah sebut nama anak saya lagi. Kenapa? Saya dengar dia anak yang cerdas. Sangat disayang di sekolahnya. SD Cendekia Menteng. Kelasnya di lantai 2 dekat tangga, bukan? Dengan jendela menghadap taman. Gunawan tersenyum melihat wajah terkejut Amara. Oh, saya melakukan pekerjaan rumah saya, Bu Amara. Seperti juga Anda. Tangan Amara gemetar hebat sekarang. Ketakutan yang luar biasa menyelimuti hatinya. Pria ini tidak main-main dengan ancamannya. Ini bukan tentang uang lagi, bukan? Ini tentang kekuasaan. Tentang mengendalikan orang lain dengan ketakutan, kata Amara, suaranya pelan tapi penuh kebencian. Ah, Anda mulai mengerti. Hidup akan jauh lebih mudah jika Anda menerima kenyataan bahwa dunia ini dijalankan oleh kekuasaan, bukan kebenaran atau keadilan. Gunawan meneguk kopinya yang terakhir. Jadi bagaimana keputusan Anda? Bergabung dengan saya atau... Saya tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi implikasinya jelas. Saat itu pintu kafe terbuka. Bimo masuk dengan langkah cepat, diikuti oleh 2 pria berbadan tegap yang tampak seperti petugas keamanan. Wajahnya tegang saat ia menghampiri meja mereka. Gunawan, sapanya dingin. Bimo, anak muda, apa kabar? Gunawan tampak terkejut tapi dengan cepat menguasai diri, berdiri untuk menjabat tangan Bimo yang diabaikan. Aku sedang berbincang santai dengan manajer berbakatmu ini. Berhenti berpura-pura, Paman, aku sudah mendengar semuanya. Bimo berpaling pada Amara, matanya penuh kekhawatiran. Kau tidak apa-apa. Amara mengangguk lemah, terlalu lega melihat kehadiran Bimo untuk bisa berkata-kata. Mendengar semuanya, apa maksudmu? Tanya Gunawan. Senyumnya mulai memudar. Bimo mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman percakapan mereka beberapa saat lalu. Terdengar jelas suara Gunawan mengancam keselamatan Melati. Kau merekamnya? Wajah Gunawan memerah marah. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku sahabat ayahmu. Dan kau mengkhianati kepercayaannya, mengkhianati perusahaan yang dibangunnya dengan integritas. Bimo menatap Gunawan dengan dingin. Kau mengancam wanita yang kucintai dan anaknya. Itu tidak bisa kumaafkan. Jantung Amara seakan berhenti sejenak mendengar Bimo menyebut dirinya sebagai wanita yang kucintai. Di tengah situasi mencekam ini, ada secercah cahaya yang menghangatkan hatinya. Kalian berdua naif, geram Gunawan. Kalian pikir perusahaan bisa bertahan tanpa pengaturan yang kulakukan, tanpa koneksi yang kubangun selama puluhan tahun? Perusahaan akan baik-baik saja dengan transparansi dan kejujuran, jawab Bimo tegas. Pak Hadi, Pak Joko, ia memanggil 2 pria yang bersamanya, tolong kawal Pak Gunawan ke kantor pusat. Tim legal sudah menunggu untuk mengambil keterangannya. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Gunawan berdiri, wajahnya merah padam. Aku bisa menghancurkan perusahaanmu. Coba saja, tantang Bimo tenang. Kami punya semua bukti yang diperlukan. Dan sekarang berkat kebodohanmu mengancam Amara secara terbuka, kami juga punya bukti audio. Kedua petugas keamanan mengapit Gunawan, siap mengawalnya keluar. Pria tua itu menatap Amara penuh kebencian. Ini belum berakhir. Kau akan menyesal. Setelah Gunawan dibawa pergi, Bimo langsung duduk di samping Amara, menggenggam tangannya. Karat, maafkan aku tidak datang lebih cepat. Aku harus memastikan semua bukti terkumpul dan tim legal siap.
Amara menatapnya, masih syok dengan semua yang terjadi. Kau merekam percakapan kami? Aku meminta petugas keamanan memasang penyadap di meja ini begitu menerima pesanmu. Untunglah Gunawan cukup bodoh untuk berbicara terbuka. Bimo mengusap pipi Amara lembut. Aku takut sekali terjadi sesuatu padamu. Amara teringat kata-kata Bimo sebelumnya. Kau menyebutku sebagai wanita yang kau cintai. Wajah Bimo memerah sedikit. Itu. Keluar begitu saja. Tapi ya, itu benar. Aku mencintaimu, Amara. Mungkin sejak pertama kali kita bertemu di kafe Batavia, atau mungkin sejak aku mendengar cerita kakekku tentang kebaikanmu. Ia menggenggam tangan Amara lebih erat. Aku tahu kita baru mengenal beberapa bulan, tapi perasaan ini nyata. Air mata Amara menetes, perasaan lega, takut, dan bahagia bercampur menjadi satu. Aku kecewa padamu semalam. Kukira kau akan menutupi korupsi Gunawan. Aku tidak pernah bermaksud menutupinya. Aku hanya perlu waktu untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Gunawan bukan orang sembarangan. Dia punya koneksi di mana-mana. Bimo menghela napas. Tapi aku melakukan kesalahan dengan tidak menjelaskan rencanaku padamu. Aku membuatmu merasa sendirian dalam perjuangan ini. Lalu, apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Amara. Masih khawatir tentang ancaman Gunawan terhadap Melati. Gunawan akan menghadapi konsekuensi hukum. Kami punya bukti yang cukup untuk menjerat dia dan semua yang terlibat, termasuk Anindita dan Roni. Bimo tersenyum menenangkan. Dan untuk keamananmu dan keluargamu, aku sudah mengatur penjagaan 24 jam. Tidak akan ada yang berani menyentuh kalian. Amara menyandarkan kepalanya di bahu Bimo, kelelahan setelah ketegangan luar biasa yang ia alami. Terima kasih untuk semuanya. Jangan berterima kasih padaku. Kaulah pahlawan dalam kisah ini, Amara. Kau yang berani mengungkap kebenaran meski menghadapi hadada. Bimo mencium keningnya lembut. Dan sekarang mari kita hadapi ini bersama. Bimo mengantar Amara kembali ke kantornya, di mana mereka menemukan situasi tegang. Roni telah diamankan oleh tim keamanan dan beberapa penyidik dari Departemen Internal. Audit sedang memeriksa setiap sudut ruangan, mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Amara segera menelpon ibunya, memastikan Melati diamankan dari sekolahnya dan dibawa ke rumah nenek Bimo di kawasan elit Pondok Indah, tempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Semua akan baik-baik saja, bisik Bimo, merangkul bahunya saat mereka menyaksikan penyidik bekerja. Percayalah padaku. Dan untuk pertama kalinya, sejak pertemuannya dengan Gunawan pagi itu, Amara benar-benar merasa aman. Ia tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Dan lebih dari itu, ia telah menemukan cinta yang tidak pernah ia duga akan hadir dalam hidupnya lagi. Malam itu, di rumah nenek Bimo yang megah namun hangat, Amara duduk di beranda bersama Ibu Siti, menikmati teh hangat dan ketenangan setelah badai. Melati terlihat bahagia bermain dengan Haji Sulaiman yang ternyata sangat menyukai anak-anak. Kau mencintainya, bukan? Tanya Ibu Siti tiba-tiba, menatap putrinya dengan senyum penuh arti. Amara tidak bisa menyembunyikan rona merah di pipinya. Aku semungkin, Bu, tapi semua ini terlalu cepat, terlalu rumit. Cinta tidak pernah sederhana, Nduk. Tapi ketika kau menemukan seseorang yang berdiri di sampingmu saat badai datang, itulah orang yang layak diperjuangkan, Ibu Siti. Menggenggam tangan putrinya. Almarhum ayahmu akan senang melihatmu bahagia lagi. Dari kejauhan Amara melihat Bimo berjalan menghampiri mereka, membawa nampan berisi kue-kue tradisional. Wajahnya berseri-seri dan matanya yang menatap Amara dengan penuh kasih, menjanjikan masa depan yang lebih cerah dari apapun yang pernah ia impikan. Ini baru permulaan, pikir Amara dalam hati. Permulaan dari perjuangan yang lebih besar, tetapi juga permulaan dari kebahagiaan yang lebih dalam. Dan kali ini, ia tidak akan menghadapinya sendirian. 2 minggu berlalu sejak konfrontasi dengan Gunawan Wibowo. Jakarta diguncang oleh berita besar tentang skandal korupsi di PT, Nusantara Energi Perkasa. Media massa berlomba-lomba menulis headline tentang skema penggelapan dana yang telah berjalan selama bertahun-tahun
dan bagaimana seorang manajer stasiun pengisian bahan bakar bernama Amara Kusuma berhasil mengungkapnya. Bimo, dengan keberanian yang mengejutkan banyak pihak, memutuskan untuk transparan. Ia mengadakan konferensi pers di hotel berbintang 5 di kawasan Sudirman, mengakui bahwa perusahaannya telah menjadi korban penipuan internal dan berjanji akan membersihkan seluruh sistem. PT Nusantara Energi Perkasa berkomitmen pada transparansi dan integritas, ujar Bimo di depan puluhan jurnalis. Kami berterima kasih kepada Ibu Amara Kusuma yang dengan keberanian luar biasa telah mengungkap praktik korup ini. Kejujuran dan keberaniannya adalah contoh bagi kita semua. Amara yang duduk di samping Bimo selama konferensi pers tersebut merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Kamera berkedip tanpa henti, merekam setiap ekspresinya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk memastikan kebenaran terungkap sepenuhnya. Setelah konferensi pers, hidup Amara berubah drastis. Ia menerima banyak undangan untuk berbicara di seminar tentang etika bisnis dan anti korupsi. Beberapa universitas bahkan menawarkan beasiswa penuh jika ia ingin melanjutkan pendidikannya. Media menjulukinya Sri Kandi Anti Korupsi, sebuah gelar yang membuatnya malu namun juga bangga. Kau sudah menjadi selebriti sekarang, goda Bimo saat mereka menikmati makan malam di apartemen Amara yang baru, sebuah unit mewah di kawasan Kemang yang disediakan perusahaan untuk alasan keamanan. Berhentilah, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, jawab Amara, menyendok nasi goreng buatannya ke piring Bimo. Bagaimana keadaan perusahaan? Apa sahamnya masih turun? Wajah Bimo sedikit muram. Ya masih, tapi tidak separah yang aku takutkan. Investor mulai melihat tindakan kita sebagai langkah positif untuk perbaikan, dan anehnya, kepercayaan publik justru meningkat. Orang-orang menghargai kejujuran dan transparansi. Tuh, kan, aku sudah bilang, kebenaran selalu menjadi pilihan terbaik. Amara tersenyum puas. Iya, kau benar seperti biasanya. Bimo menggenggam tangannya di atas meja. Tapi kau tahu apa yang paling aku syukuri dari semua kekacauan ini? Apa? Bahwa aku menemukanmu, jawab Bimo lembut, matanya memancarkan kasih yang tulus. Bahwa di tengah semua kegelapan ini, ada cahaya yang begitu terang. Wajah Amara memerah. Meski mereka telah mengakui perasaan masing-masing, ia masih belum terbiasa dengan ungkapan cinta yang terbuka dari Bimo. 5 tahun menjadi janda, fokus pada melati dan ibunya, telah membuatnya lupa bagaimana rasanya dicintai dan mencintai seorang pria. Bagaimana kabar Melati di sekolah barunya? Tanya Bimo, mengalihkan topik saat melihat Amara salah tingkah. Dia sangat senang. Katanya gurunya baik dan teman-temannya ramah. Amara tersenyum lebar saat membicarakan putrinya. Kau tahu, dia terus bertanya kapan Om Bimo akan berkunjung lagi. Sepertinya dia sangat menyukaimu. Dan aku menyayanginya seperti anakku sendiri, jawab Bimo tulus. Dia gadis kecil yang luar biasa, sama seperti ibunya. Obrolan mereka terhenti saat ponsel Bimo berdering. Ia melirik layarnya dan mengernyit. Dari tim legal, sebentar. Amara mengamati wajah Bimo berubah serius saat ia berbicara di telepon. Ada kerutan di dahinya yang tidak biasa. Setelah panggilan berakhir, ia menghela napas panjang. Ada apa? Tanya Amara khawatir. Gunawan, dia menolak bekerja sama dengan penyidik dan mengancam akan membongkar segalanya jika kita terus menuntutnya. Bimo mengusap, wajahnya lelah. Tim legal menduga dia punya bukti-bukti lain yang bisa menyeret lebih banyak pihak. Termasuk ayahmu? Tanya Amara hati-hati, mengetahui bahwa itu adalah ketakutan terbesar Bimo. Mungkin, aku tidak tahu. Bimo terlihat begitu lelah dan terbebani. Ayahku orang yang jujur, Amara, tapi dia juga sangat mempercayai Gunawan. Aku takut kepercayaannya itu dimanfaatkan. Amara pindah ke kursi di samping Bimo, merangkul bahunya erat. Kita akan hadapi ini bersama, apapun yang terjadi. Jika ada yang harus diungkap, maka biarlah terungkap. Kebenaran sekalipun menyakitkan, tetap lebih baik daripada kebohongan yang nyaman. Bimo menatapnya dengan kekaguman. Bagaimana kau bisa begitu kuat dan bijak? Aku punya guru yang baik, jawab Amara, teringat nasihat-nasihat ayahnya dan Ibu Siti.
Dan aku juga memiliki seseorang yang membuatku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Mereka berbagi ciuman lembut, penuh dengan janji akan masa depan yang mungkin tidak mudah, tapi akan mereka hadapi bersama. Keesokan harinya, saat Amara tiba di kantornya yang baru di gedung utama PT Nusantara Energi Perkasa, ia kini menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Etika, posisi yang diciptakan khusus untuknya. Ia menemukan sebuah paket di mejanya. Dengan hati-hati, ia membuka paket tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama dari sebuah acara perusahaan. Tampak di sana Gunawan berdiri bersama ayah Bimo dan beberapa pejabat tinggi yang Amara kenali dari berita sebagai politisi berpengaruh. Di balik foto tersebut ada tulisan tangan. Semua orang punya rahasia, yakin masih ingin mengungkap kebenaran. Jantung Amara berdegup kencang. Ini jelas ancaman dari Gunawan. Ia segera menghubungi Bimo yang langsung datang ke ruangannya dalam waktu 10 menit. Ini jelas upaya untuk mengintimidasi kita, kata Bimo setelah melihat foto tersebut. Tapi apa yang ia harapkan? Bahwa kita akan mundur dari tuntutan hukum? Mungkin, jawab Amara. Atau mungkin dia hanya ingin membuat kita takut mempertanyakan keputusan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Bimo, yang untuk pertama kalinya terlihat ragu. Amara menatapnya dengan keyakinan. Kita lanjutkan sesuai rencana. Jika ada pihak lain yang terlibat, termasuk ayahmu, maka itu akan menjadi bagian dari proses pembersihan. Kita tidak bisa setengah-setengah, Bimo. Bimo mengangguk, meski wajahnya masih menunjukkan kekhawatiran. Kau benar, tapi aku akan membicarakan ini dulu dengan ayah. Dia berhak tahu apa yang kita hadapi. Sore itu, Bimo mengajak Amara ke rumah. Orang tuanya di Menteng, sebuah rumah bergaya kolonial yang megah namun hangat. Ayah Bimo, Taufik Nugraha, adalah pria berusia 60 tahunan yang masih terlihat gagah dan berwibawa. Ibunya Kartini adalah wanita anggun dengan senyum yang mengingatkan Amara pada Bimo. Jadi kau gadis yang telah mencuri hati putraku, sambut Kartini hangat, memeluk Amara. Dan juga yang mengungkap korupsi Gunawan, tambah Taufik, nada suaranya. Sulit dibaca. Ayah, kami perlu bicara, kata Bimo langsung, tentang Gunawan dan ancamannya terbaru. Mereka duduk di ruang keluarga, dan Bimo menunjukkan foto yang diterima Amara. Wajah Taufik berubah pucat saat melihatnya. Aku ingat foto ini, gumamnya. Tahun 1998, saat krisis moneter, kami sedang merayakan keberhasilan mendapatkan izin. Ekspansi di tengah masa sulit. Ayah, apakah ada sesuatu yang perlu ayah katakan tentang Gunawan? Sesuatu yang mungkin bisa dia gunakan untuk mengancam kita? Tanya Bimo hati-hati. Taufik terdiam lama, matanya menerawang jauh. Kartini menggenggam tangannya erat, seolah memberi kekuatan. Gunawan adalah sahabatku sejak kuliah, mulai Taufik akhirnya. Kami membangun perusahaan ini bersama dari nol. Di masa-masa awal saat regulasi masih sangat kacau dan korupsi merajalela, kami harus melakukan beberapa kompromi. Kompromi? Ulang Bimo, suaranya tegang. Menyuap pejabat untuk mendapatkan izin, membayar uang keamanan pada preman lokal, manipulasi pajak kecil-kecilan. Taufik menghela napas berat. Itu era yang berbeda, Bimo. Semua pengusaha melakukannya untuk bertahan. Tapi, setelah reformasi saat regulasi mulai membaik, aku bersikeras untuk membersihkan praktik-praktik itu. Gunawan menolak. Dia berargumen bahwa cara lama lebih efisien. Kami berdebat hebat dan akhirnya mencapai kompromi. Dia akan menangani hubungan eksternal, sementara aku fokus pada operasional internal dan pengembangan bisnis. Jadi ayah tahu tentang apa yang dilakukan Gunawan selama ini? Tanya Bimo, suaranya terdengar kecewa. Tidak sedetail yang kalian ungkap, bantah Taufik. Aku tahu dia masih menggunakan beberapa jalur belakang, tapi aku tidak tahu bahwa dia juga mencuri dari perusahaan kita sendiri. Ruangan itu hening. Amara memperhatikan raut wajah Bimo yang menunjukkan pergulatan batin. Ia tahu bahwa Bimo sangat mengagumi ayahnya, dan mengetahui bahwa sang ayah tidak sepenuhnya bersih, pasti menyakitkan. Apa yang bisa Gunawan ungkap tentang ayah? Tanya Bimo akhirnya. Bukti keterlibatanku dalam praktik-praktik awal tadi.
Mungkin beberapa dokumen rekaman pembicaraan. Taufik menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan ayah Bimo, itu masa yang berbeda dan aku telah berusaha memperbaiki segalanya sejak saat itu. Aku tahu ayah, Bimo memeluk ayahnya erat, dan aku tidak menghakimimu, tapi kita harus menghadapi ini dengan jujur sekarang. Amara tersentuh, melihat momen antara ayah dan anak itu. Meski menghadapi kenyataan pahit, ikatan keluarga mereka tetap kuat. Jadi, apa rencana kalian? Tanya Taufik setelah suasana sedikit mereda. Kita akan terus menuntut. Gunawan, jawab Bimo tegas. Dan jika dia membongkar keterlibatan ayah di masa lalu, kita akan menghadapinya juga. Kita akan jujur tentang sejarah perusahaan, tentang kesalahan di masa lalu, dan tentang perubahan yang telah kita lakukan sejak saat itu. Itu bisa menghancurkan reputasiku, kata Taufik pelan. Tapi itu juga akan membebaskanmu, Pak, tambah Amara lembut. Rahasia yang disimpan terlalu lama bisa menjadi racun. Mengakuinya, bertanggung jawab atasnya, dan menunjukkan bahwa Anda telah berubah. Itu adalah jalan menuju penebusan. Taufik menatap Amara dengan penuh pertimbangan. Kau wanita yang bijak, Amara. Aku bisa melihat mengapa Bimo jatuh cinta padamu. Ia menghela napas panjang. Baiklah, aku akan menghadapi apapun konsekuensinya. Sudah saatnya semua kebohongan ini berakhir. Keputusan itu membawa mereka ke 1 minggu yang paling intens dalam hidup Amara. Tim legal bekerja tanpa henti, mempersiapkan pengakuan Taufik yang akan disampaikan bersamaan dengan tuntutan terhadap Gunawan. Media kembali dihebohkan dengan perkembangan terbaru. Saham perusahaan sempat anjlok tajam, tapi kemudian perlahan stabil kembali seiring dengan kepercayaan publik yang justru meningkat karena transparansi yang ditunjukkan. Gunawan, yang merasa kehilangan kartu as-nya, akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan penyidik dengan imbalan keringanan hukuman. Ia mengungkap seluruh jaringan korupsi yang telah ia bangun, termasuk keterlibatan beberapa pejabat tinggi dan pengusaha lain. Di tengah badai itu, Amara dan Bimo justru semakin dekat. Mereka menghabiskan banyak malam berdiskusi tentang masa depan, tentang perusahaan, dan tentang hubungan mereka. Kau tahu, kata Bimo suatu malam saat mereka duduk di balkon apartemen Amara, memandangi gemerlap lampu kota Jakarta. Aku tidak pernah membayangkan akan menemukan cinta di tengah skandal korupsi. Amara tertawa kecil. Dan aku tidak pernah membayangkan akan jatuh cinta pada bos yang awalnya kukira akan menutupi korupsi. Hei, aku tidak pernah bermaksud menutupinya, protes Bimo main-main. Aku tahu. Amara menyandarkan kepalanya di bahu Bimo, dan aku juga tahu bahwa kau adalah pria paling berani dan jujur yang pernah kutemui. Begitukah? Bahkan setelah mengetahui bahwa ayahku tidak sepenuhnya bersih. Terutama setelah itu, tegas Amara, butuh keberanian luar biasa untuk menghadapi kebenaran tentang orang yang kau kagumi dan tetap mencintai mereka meski mengetahui kelemahannya. Bimo mengecup puncak kepala Amara dengan penuh kasih. Aku mencintaimu, Amara Kusuma, dengan seluruh jiwaku. Dan aku mencintaimu, Bimo Nugraha, dengan segenap hatiku. 6 bulan kemudian, Jakarta kembali dihebohkan dengan berita besar. Kali ini berita bahagia. Pernikahan Bimo Nugraha dan Amara Kusuma yang disebut-sebut sebagai pasangan anti korupsi oleh media. Upacara digelar sederhana, namun elegan di sebuah taman di kawasan Bogor, dihadiri oleh keluarga, teman dekat, dan beberapa tokoh masyarakat yang terinspirasi oleh kisah mereka. Melati, yang kini berusia 9 tahun, tampil cantik sebagai pengiring. Pengantin, sementara Ibu Siti dan Haji Sulaiman duduk di baris terdepan, mata mereka berkaca-kaca menyaksikan kebahagiaan putri dan cucu mereka. Apa yang kau rasakan sekarang? Bisik Bimo saat mereka berdansa di pesta resepsi. Bahagia, jawab Amara sederhana. Dan bersyukur untuk segalanya, bahkan untuk kesulitan yang membawa kita bersama. Kau tahu, Bimo tersenyum jenaka. Semua ini dimulai karena kebaikanmu pada seorang kakek tua yang lupa membawa dompet. Benar juga. Mungkin aku harus lebih sering membantu orang lupa membawa dompet.
gurau Amara. "Jangan coba-coba," Bimo pura-pura cemberut. "Satu Bimo sudah cukup untukmu." Mereka tertawa bersama di bawah langit Jakarta yang cerah dengan masa depan yang menjanjikan di hadapan mereka. PT, Nusantara Energi Perkasa, kini menjadi contoh reformasi anti korupsi yang sukses dengan Bimo sebagai CEO dan Amara memimpin divisi kepatuhan dan etika yang semakin diperkuat. Melati tumbuh dalam lingkungan yang menghargai kejujuran dan keberanian, dengan Bimo yang menyayanginya seperti putri kandung. Ibu Siti, yang kesehatannya membaik berkat pengobatan terbaik, akhirnya bisa menikmati masa tuanya dengan tenang, menyaksikan kebahagiaan putri dan cucunya. Dan semuanya dimulai dari satu tindakan kebaikan sederhana di sebuah stasiun pengisian bahan bakar di Menteng, Jakarta. Bukti bahwa kebaikan, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tidak hanya hidup pemberinya, tetapi juga hidup semua orang yang tersentuh olehnya. Para pendengar yang terhormat, kami berharap kisah Amara dan Bimo telah menyentuh hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan cerita-cerita menarik lainnya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan kanal kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik